2024 adalah tahun di mana kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan yang mengatasnamakan agama banyak dibongkar. Guru Gembul, Kiai Imad, dan berbagai channel-channel YouTube banyak membongkar kebohongan-kebohongan, kurafat-kurafat, dusta-dusta, penipuan-penipuan publik yang selama ini dilakukan oleh para habib, klan Ba'alawi, bikin kuburan palsu, bikin makam keramat, jualan dongeng-dongeng palsu, mengaku keturunan Nabi ternyata tidak bisa dibuktikan, dan banyak channel-channel lain. Marcel Radival atau pesulap merah dan juga Bang Ferry Irwandi juga dalam channel YouTube-nya makin gencar membongkar kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh dukun-dukun yang soal dukun santet dan sebagainya. Dan teman-teman, 2 hari yang lalu ada video dari channel Ferry Irwandi yang mengungkap bisnis jahat ya, penipuan publik yang dilakukan oleh banyak oknum ya, yang lagi-lagi mengatasnamakan agama, yaitu jualan garam krosok. Nah, oleh Bang Ferry Irwandi ini ditekankan sebagai ini penipuan, ini kejahatan terhadap masyarakat, dan ini menjadi pembodohan publik besar-besaran. Oke teman-teman, kita simak ya cuplikan videonya demikian. Bisnis yang paling menguntungkan untuk lo lakukan di abad ini tak lain tak bukan adalah garam krosok. Kok garam krosok, Bang? Kenapa demikian? Itu kan garam biasa aja yang ditemukan di mana-mana gitu. Jangan salah. Memang kalau ini garam krosok biasa, lu cuma bisa jual di harga 3.000 sampai 6.000 per 500 gram. Murah lah, ya kan? Tapi ketika kata krosoknya lu hapus dan lu ganti sama rupiah, lu bisa jual di harga sampai 150.000 rupiah. Artinya ada kenaikan 23,81 kali lipat, yang mana kalau kita persentasekan itu lebih dari 2000%. Bisnis apa yang lebih menguntungkan dari ini, coba? Gila nggak lo? Dan lo tahu, ini bukan hal yang konyol, ini bukan hal yang bodoh, dan bukan mustahil untuk dibeli oleh orang Indonesia. Kenapa demikian? Karena garam rukiah salah satu barang dengan transaksi paling besar di seluruh marketplace di Indonesia. Nah, sedangkan kalau kalian mandinya pakai garam dapur, itu kalian harus bacain ayat-ayat ruqyah lagi. Nah, kalau pakai garam ini, kalian tuh tinggal mandi aja, tinggal ucap bismillah. Gue kemarin ngisi acara di salah satu perusahaan ekspedisi yang menjadi fasilitator antara seller dan pembeli gitu. Mereka mengatakan kepada gue, berdasarkan dari data dan laporan yang mereka miliki, dalam satu toko yang menjual garam rukiah, nilai omsetnya mencapai 4,4 miliar rupiah. Gila kan? Nah, kebodohan seperti inilah yang sedang terjadi di masyarakat kita sekarang, dan jelas ini adalah sebuah kejahatan dan penipuan. Dan yang lebih buruk lagi, kejahatan dan penipuan ini dibalut dengan topeng keagamaan. Ori nggak kak? Aduh kakak, ini 100% original ya, 100% dijamin original. Jadi kakak kalau mau beli juga hati-hati nih ya, karena terakhir belakangan aku sering banget deh ngeliat yang jual garam rukiah aja, dan ternyata pas beli itu banyak yang beli itu beda ya kak ya. Memberantas pembodohan masyarakat dan membongkar kebohongan-kebohongan yang dilakukan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, juga menjadi spirit dari channel Warta Kabar Baik. Karena saya adalah seorang ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur, yang berani kulil haqo walau kana muron. Wartakan, beritakan, siarkan, sampaikan kebenaran, meskipun pahit. Jadi saya sangat mendukung banget kalau ada channel-channel YouTube seperti Ferry Irwandi ya, yang berani membongkar kebohongan-kebohongan yang lebih tepatnya menjadi pembodohan publik ya. Jualan produk-produk tertentu mengatasnamakan agama. Harga garam yang tadinya mungkin cuma 2.000, 5.000 rupiah bisa dijual ratusan ribu ketika sudah diberi label agama, label bahasa Arab ya, yang tadinya garam krosok dirubah jadi garam rukiah. Sudah mengatasnamakan Tuhan dan agama. Ini benar-benar penipuan dan pembodohan. Kira-kira itu pesan yang disampaikan oleh Bang Ferry Irwandi. Buat teman-teman yang ingin menyimak video lengkapnya, langsung aja ke channelnya Bang Ferry Irwandi ya. Nah, tetapi pada kesempatan yang baik ini, dengan segala hormat, saya ingin menyampaikan teman-teman, bahwa sebenarnya ya, dan apa yang saya sampaikan ini sudah saya tulis juga di komentar di videonya Bang Ferry Irwandi. Demikian saya tulis. Ya, di komentar itu saya sampaikan bahwa sebenarnya selama ini ada pembodohan dan penipuan yang lebih besar yang diatasnamakan Tuhan dan agama. Yaitu banyak orang menjual tanah yang dibilang tanah suci ya. Begitu banyak, ribuan bahkan mungkin sudah jutaan masyarakat Indonesia dari zaman dulu pergi ke tanah Arab untuk ke tanah suci katanya,
Orang yang sudah tua menabung ya, bertahun-tahun ada tukang becak, orang-orang kecil menabung untuk apa? Untuk pergi ke tanah Arab, ke tanah suci. Padahal itu semua hanya bisnis agama. Ya, Tuhan yang asli tidak ada di tanah Arab. Tuhan tidak parkir di Mekah, kata Habib Kribo. Kata Nabi apa? Kalau mau cari aku, cari di tempat orang-orang apa? Yang butuh pertolongan kamu. Tuhan nggak parkir di masjid. Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit? Cuma ke Arab sana berebut Hajar Aswad, membuang duit besar. Mau cari Tuhan. Anda senangkan manusia. Nah, jadi artinya teman-teman, jika bisnis garam krosok yang harga 5.000 atau 3.000 kemudian diberi label garam rukiah ya, atas nama Tuhan, atas nama agama, ini bisnis ini dianggap sebagai kejahatan. Bagaimana dengan bisnis yang diklaim sebagai ibadah? Ibadah pergi ke tanah Arab, ke rumah Tuhan, ke rumah Allah yang ada di tanah Arab. Apakah ini tidak lebih daripada penipuan dan pembodohan publik yang jauh lebih besar? Dan bahkan bisnis besar ini yang hanya memperkaya bangsa Arab, memperkaya tanah Arab, ini didukung oleh negara. Apakah ini bukan lebih jahat dari jualan garam krosok? Oke teman-teman, silahkan berikan komentarnya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap beritakan kebenaran meskipun pahit. Kulil haqo walau kana muron. Bersihkan Nusantara dari pembodohan-pembodohan, berkedok, berjubah, agama, dan Tuhan apapun juga. Merdeka, Nusantara, bangkit. Sip.